hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu bersatu hati merendahkan diri kami di dalam doa. Kami sepakat berdoa meminta supaya Engkau hadir melalui pemberitaan firman-Mu. Namun sebelumnya hamba minta urapan kuasa Roh Kudus diberikan kepada hamba-Mu, juga Tuhan Engkau memberikan roh hikmat dan wahyu supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Terangi mata hati kami supaya kami dapat mengerti akan sabda-Mu, sebab hanya firman-Mu itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Aleichem, Besem Amasia. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita pada minggu ini bersama-sama beribadah. Secara khusus saat ini saya berharap kepada saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara online di rumah saat ini, semua berada di dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, diberkati dan hidup dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan. Saya juga berdoa saat ini agar saudara-saudara tetap setia mengikuti ibadah ini oleh pertolongan Roh Kudus, sehingga iman saudara-saudara di rumah bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan juga saya berdoa supaya Tuhan melawat saudara sehingga saudara diberikan kekuatan di dalam segala hal untuk memuliakan nama Tuhan. Baik, saat ini saudara, kita akan masuk kepada tema kita minggu ini. Tema kita ialah transformasi progresif oleh Roh, bagian yang kedua. Menurut kitab Roma pasal 1 ayat 16-17, pasalnya yang kelima ayat 1 dan 2, pasal 8 ayat 1 dan 2, dan pasal 12 ayat yang kedua, serta Efesus pasal yang keempat ayat 22 sampai 24. Sebuah pendekatan tematik integratif, biblika dan refleksi teologisnya bagi kita. Saudara-saudara, transformasi progresif oleh Roh di bagian pertama pada waktu minggu yang lalu, kita telah menganalisa itu menurut 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai 18, dan Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Nah, di bagian yang kedua ini kita akan menganalisisnya menurut tema-tema integratif yang tersurat di dalam kitab Roma serta kitab Efesus pasalnya yang keempat ayat 22 sampai 24 ini. Dan juga saudara boleh simak kembali khotbah saya tentang teologi ibadah sejati menurut Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan 2 di bagian-bagian sebelumnya, supaya saudara-saudara memperoleh gambaran yang lebih baik tentang tema kita pada minggu ini. Mari kita membaca Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, menurut Roma pasal yang ke-12 ini, transformasi progresif ini, saudara, oleh Roh ini, itu tidak serta-merta terjadi begitu saja, atau otomatis tanpa dasar. Dasar bagi transformasi progresif oleh Roh ini ialah kebenaran Allah. Sebab transformasi progresif oleh Roh ini adalah sebuah transformasi anugerah yang dasarnya adalah kebenaran Allah yang nyata oleh kekuatan Injil Kristus yang menyelamatkan itu. Ini adalah ungkapan Paulus di pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-16 dan 17. Ini yang menjadi dasar dari transformasi progresif itu. Kita baca, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi dasarnya adalah kebenaran Allah. Ayat 17 kita baca, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman, sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman.
Jadi kebenaran Allah inilah saudara-saudara yang menjadi kekuatan yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kebenaran Allah itu dinyatakan di mana kasih Allah itu telah dicurahkan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, melalui karya agung Kristus ini, melalui kematian, penguburan, kebangkitannya. Itu sebabnya dikatakan bahwa kebenaran Allah itu telah nyata, dan itu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Itu yang menjadi dasar dari transformasi progresif oleh Roh itu. Sebab transformasi progresif oleh Roh itu, saudara, adalah sebuah transformasi anugerah. Keliru jika kita berpikir bahwa transformasi progresif oleh Roh itu didasarkan pada usaha manusia kita. Sama sekali tidak. Transformasi oleh Roh itu didasarkan sekali lagi pada kebenaran Allah yang nyata, yang telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kembali kita lihat Roma 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Alkitab kita mengatakan bahwa kebenaran Allah yang nyata itu telah memerdekakan kita dari hukum dosa yang tidak mungkin di dalamnya kita dapat melepaskan diri, dan hukum maut. Saudara, bukti kita tidak dapat melepaskan diri dari kematian sebagai upah dosa. Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Tetapi melalui karya agung Kristus, maka kita dapat dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Dan itu terjadi menurut Korintus pasal 15, pada hari kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan Kristus adalah yang sulung yang telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan mengalahkan iblis. Jadi Roh di sini yang memberi hidup dan yang memerdekakan kita. Nah, implikasi dari kemerdekaan oleh Roh inilah yang memberi kita jalan masuk. Jadi untuk mengalami sebuah perubahan yang signifikan. Jadi implikasi kemerdekaan oleh Roh ini, jadi itu bukan oleh karena sebuah upaya kita, tetapi oleh karena Roh itu yang memberi jalan masuk untuk kita mengalami sebuah perubahan yang signifikan. Mari kita lihat Roma 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Dan kita tidak mungkin mengalami transformasi progresif atau transformasi anugerah Allah ini tanpa jalan masuk. Dan jalan masuk kepada kasih karunia ini itu dikerjakan oleh Allah melalui Kristus. Kita baca kalimat di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi oleh karena kemerdekaan yang dikerjakan oleh Roh inilah yang memungkinkan kita memperoleh jalan masuk kepada sebuah transformasi progresif oleh Roh. Tapi di sisi lain, istilah kata berubahlah dalam Roma pasal 12 bacaan kita ayatnya yang kedua ini, kandungan teologisnya itu berbicara tentang keputusan pribadi. Itu sisi yang lain, yaitu sebuah keputusan pribadi untuk mau berubah. Sebuah keputusan pribadi yang harus serasi dengan transformasi progresif oleh Roh itu. Jadi keputusan ini bukanlah sebuah keputusan apa maunya kita, tetapi sebuah keputusan pribadi yang harus serasi dengan transformasi progresif oleh Roh itu. Saudara, tanpa keputusan pribadi, maka progres dari transformasi itu akan berhenti. Sekali lagi, saya ulang, tanpa keputusan pribadi, maka progres dari transformasi itu akan berhenti. Karena apa? Karena orang itu secara pribadi telah berniat demikian. Jadi berhentilah progres dari transformasi itu.
Karena ia dengan sengaja menolak transformasi anugerah itu. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa keputusan pribadi dianggap penting dan harus serasi dengan transformasi progresif oleh Roh? Jawabannya adalah, oleh karena hal itu berimplikasi pada perubahan gaya hidup Kristen kita sendiri sebagai manusia baru di dalam Kristus. Jadi setiap keputusan pribadi yang kita ambil ketika kita sedang progres di dalam sebuah perubahan yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam hidup kita, maka perubahan itu akan memimpin kita pada sebuah gaya hidup Kristen sebagai manusia baru yang ada di dalam Kristus. Mari kita bandingkan dengan 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Allah lah yang mengerjakan kelahiran baru itu di dalam diri kita. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita secara pribadi, maka kita dilahirkan baru, kita diciptakan baru, kita dibaptis, kita dijadikan ciptaan baru. Kemudian dikatakan sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Nah, mengapa saudara keputusan pribadi kita itu harus serasi dengan transformasi progresif oleh Roh? Karena sekali lagi saya katakan bahwa implikasinya adalah ini akan membawa sebuah pengaruh pada perubahan gaya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Kemudian implikasi perubahan gaya hidup ini, saudara-saudara, itu bisa kita lihat contohnya dari cara hidup jemaat mula-mula dan bagaimana jemaat ini menempatkan dirinya sebagai anggota gereja. Mereka ini adalah jiwa-jiwa baru, orang-orang Kristen yang telah dilahirkan baru. Bagaimana cara hidup mereka dan bagaimana mereka menempatkan dirinya. Mari kita bandingkan dengan Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 dan 42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Jadi orang-orang yang baru percaya itu, yang lahir baru jadi manusia baru itu, yang mengalami transformasi anugerah di awal hidup mereka itu tadi, mereka itu menerima Yesus Kristus. Dan ayat 40 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mengucapkan roti dan berdoa. Secara komunitas internal, mereka menempatkan diri mereka dalam 4 hal penting di situ sebagai manusia baru yang rindu, yang haus dan lapar mengalami sebuah transformasi progresif. Dikatakan bagaimana caranya mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi pengajaran itu, saudara, itu berlaku untuk orang yang sudah percaya. Jadi mengajar orang yang belum percaya itu kecenderungannya sia-sia karena mereka belum percaya, mereka belum menerima. Apapun yang kita ajarkan sulit bagi mereka menerima. Contoh, misalnya masalah Tritunggal Maha Kudus, sangat sulit sekali. Tetapi ketika mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, amat mudah bagi mereka untuk dapat menerima pengajaran-pengajaran itu. Itu intinya dalam kehidupan orang-orang yang telah dikatakan manusia baru itu. Mereka yang rindu mengalami transformasi progresif oleh Roh itu tahu cara menempatkan diri, bagaimana caranya agar mereka itu dapat menjadi jemaat yang bertumbuh, berakar, dan berbuah. Ada 2 sifat transformasi progresif oleh Roh itu, yaitu ke dalam dan keluar. Yang pertama kita lihat itu sifat ke dalam dari transformasi progresif oleh Roh itu. Ini adalah sebuah proses perubahan yang tidak kelihatan dengan mata telanjang. Dan prosesnya berlangsung terus-menerus menurut parameternya Allah sendiri, bukan parameternya manusia. Dan sifatnya itu, saudara, mengubah wawasan rohani seseorang. Inilah yang disebut dengan berakar.
di dalam Alkitab. Istilah berakar atau akar adalah metafora untuk keadaan teguh atau mapan. Kata akar ini menggambarkan iman seseorang yang dialaskan pada dan ditopang oleh Allah. Kita bandingkan dengan Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi, saudara, transformasi progresif oleh Roh ini ke dalam itu memang tidak nampak, karena ia ke dalam batin seseorang, ke dalam iman seseorang itu, ia berakar. Nah, sebaliknya kata akar itu juga bisa menjadi antitesis dari akar sehat. Misalnya, akar pahit, kita bandingkan dengan Ibrani. Dikatakan di dalam surat Ibrani, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saudara perhatikan di dalam teks itu ungkapan yang mengatakan jangan tumbuh akar yang pahit. Ini adalah antitesis dari akar sehat. Dan akar pahit inilah yang dapat meracuni banyak orang. Kemudian yang kedua, transformasi progresif keluar yang sifatnya keluar. Di mana di sini sifat keluar itu berbicara tentang penampakan atau hasil yang dapat dilihat oleh diri kita sendiri, dialami oleh diri kita sendiri dan orang lain. Disebut di dalam Alkitab sebagai buah-buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9 buah-buah roh ini, saudara, dengan metafora buah, itu menunjukkan bagaimana sifat dari bibit kebenaran Allah itu, kebenaran Allah atau firman Allah itu tadi tumbuh, berakar itu tadi, kemudian ia kelihatan keluar dan buahnya akan sama seperti benih yang ditanam di dalam batin orang yang telah dilahirkan baru itu. Tetapi saudara-saudara, dalam progresnya kita tidak mengabaikan sebuah fakta bahwa transformasi oleh roh ini, baik ke dalam maupun keluar, itu juga berhadapan dengan konflik di antara dua sifat manusia kita, yaitu sifat manusia lama kita di dalam diri kita dan sifat manusia baru kita. Keduanya itu tentu tergantung kepada siapa kita memilih, kepada siapa kita memihak dan memberi perhatian utama. Mari kita bandingkan dengan Efesus 4 ayat 22-24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Perhatikan, konflik manusia lama ini diungkap di ayat 22. Berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Ini adalah istilah lain konflik dari manusia lama kita. Maksudnya ialah sifat dasar yang meniru sifat Adam, yaitu diri kita sebagaimana adanya, yang dilahirkan sebagai keturunan Adam yang daging. Menurut Roma 7 ayat 18, bahwa di dalam diri manusia lama kita, menurut sifat Adam ini, tidak ada sesuatu yang baik. Benarkah demikian? Kita baca Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saudara-saudara, frasa di dalam aku dan di dalam aku sebagai manusia itu melukiskan tentang diri
manusia yang dikendalikan oleh dosa, di mana sifat-sifat dosa, sifat-sifat daging itu, keinginan untuk melakukan yang baik menjadi tidak berdaya. Itu yang dimaksudkan. Lalu perhatikan juga, Rasul Paulus katakan, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal yang berbuat baik. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudara, Rasul Paulus bermaksud mengatakan bahwa dia sudah memiliki kehendak untuk melakukan hal yang baik, tetapi tidak melaksanakannya. Kemudian di dalam Roma pasal 7 ayat 19 selanjutnya, dia mengatakan konflik di dalam dirinya itu. Kita baca, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Maksudnya ialah bahwa kesadaran untuk berbuat dosa lebih besar dari kesadaran untuk berbuat baik. Jadi itu yang jahat yang aku perbuat, bukan apa yang aku kehendaki. Ada keinginan untuk berbuat baik, tetapi bukan apa yang aku kehendaki, tetapi justru yang jahat yang aku perbuat. Itu terbukti bagaimana bernafsunya Rasul Paulus membunuh orang-orang Kristen dengan alasan agama. Ini maksudnya adalah kesadarannya untuk berbuat dosa sebagai manusia lama yang mewarisi sifat Adam itu lebih besar dari kesadarannya untuk berbuat baik. Dan di dalam Roma 7 ayat yang ke-20 selanjutnya, ketika menghadapi kenyataan konflik ini, Rasul Paulus kembali berkesimpulan seperti dalam Roma 7 ayat 17, bahwa bukan lagi aku yang berbuat, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Artinya apa? Artinya sifat dasar kita semua itu meniru sifat Adam, di mana sifat daging atau sifat dosa itu berkuasa, maka keinginan untuk melakukan yang baik menjadi tidak berdaya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, berhadapan dengan fakta ini, maka sebagai manusia baru di dalam Kristus, transformasi progresif oleh Roh adalah sebuah transformasi anugerah yang memungkinkan sebuah perubahan gaya hidup yang tidak sama lagi seperti manusia yang lama itu. Mari kita masuk pada refleksi teologis. Ada dua refleksi teologis yang menjadi bagian dari kesimpulan pokok-pokok pikiran yang ada ini. Mari kita distribusikan pokok-pokok pikiran itu dalam refleksi teologis. Yang pertama, bahwa transformasi progresif oleh Roh akan mengubah wawasan kita secara komprehensif dan berkesinambungan. Sehingga, saudara, sudut pandang kita itu menjadi terang benderang. Meskipun dunia di sekitar kita itu gelap gulita, akan tetapi kita akan tetap menjadi orang percaya yang kompetitif, orang percaya yang aktual, orang percaya yang siap, baik atau tidak baik waktunya, di tengah-tengah tantangan dan perubahan zaman sekarang ini. Itu yang pertama refleksi teologisnya bagi kita dari transformasi progresif oleh Roh itu. Yang kedua, bahwa transformasi progresif oleh Roh adalah transformasi anugerah, saudara, yang memampukan kita, yang menguatkan kita, dan yang menyertai kita di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sehingga apa? Sehingga oleh kekuatan transformasi anugerah ini, kita akan dapat, kita akan sanggup, kita akan mampu memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang di surga, terus pimpin kami dalam transformasi progresif ini. Biarlah setiap keputusan pribadi yang kami ambil hari ini, Engkau Tuhan memberkatinya, supaya olehnya namamu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya.
Amin.